Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sabun cuci piring ya, tentang daya awet ataupun masalah-masalah yang sering didapatkan di teman-teman semua ya, yang khusus untuk pemula dan belajar. Kita membuat sabun cuci piring pasti ada gagalnya ya teman-teman. Nah kali ini saya akan membahas sedikit tentang sabun cuci piring ya. Silahkan disimak videonya, akan saya bahas. Yuk. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang sabun cuci piring ya, yang khusus untuk teman-teman yang pemula ya, yang ingin belajar dan coba-coba buat sabun cair ya, sabun cuci piring dan lain-lain untuk kebutuhan sendiri ataupun dijual di sekitar tetangga dan toko ataupun warung desa ya teman-teman. Nah sekarang gini ya, ini produk saya teman-teman yang sudah saya jual di warung-warung ataupun toko-toko di sekitaran saya ya. Seperti ini tampilannya. Hijaunya saya menggunakan hijau muda untuk pewarnanya. Bisa dilihat teman-teman. Inilah penampilan. Nah, apabila teman-teman dan ada yang gagal itu sudah biasa ya. Karena kita belajar juga dari kegagalan ya, untuk jadi bisa teman-teman. Nah, apabila teman mengalami ini ya, produk cairan pencuci piring teman-teman itu mengalami pemisahan antara air dengan padatan ya, atau bahan dengan yang lain ya, itu kemungkinan terjadi kontaminasi bahan baku ya teman-teman, kesalahan formula atau kesalahan dalam proses ini teman-teman. Nah, untuk menghindari itu semuanya itu harus diperiksa teman-teman, mulai dari bahan baku ataupun cara pembuatan dan proses untuk setiap bahan untuk dituang dan diaduk ya teman-teman, itu harus kita paham harus ya. Apabila sudah baik dengan urutan tahap demi tahapnya, itu sudah benar, itu pasti bisa ya teman-teman. Nah, dalam jangka waktu cukup lama atau kemudian didiamkan ya, dan cek lagi setelah itu apakah ada pemisahan setelah kita buat cairan pencuci piringnya ya teman-teman. Kalaupun bahan-bahannya sudah bagus, semuanya sudah kita urutkan dari pertama pembuatan, itu insya Allah pasti hasilnya bagus seperti ini ya teman-teman. Saya juga belajar dari kegagalan banyak ya, tapi saya tidak videokan teman-teman, karena mengformulasikan bahan kimia itu memang mudah-mudah susah ya teman-teman. Nah, apabila terdapat buih kecil di dalam sabun ini ya teman-teman, kemungkinan itu pendiaman cairan kurang lama ya, sehingga gelembung udara masih ada teman-teman. Kalau ini saya itu diamkan 24 jam atau bisa malah 2 hari ya teman-teman, karena ini itu kental sekali. Nah, cairan pencuci piring saya ini kental, jadi pendiamannya itu 2 hari ya. Nanti kalau lama-kelamaan juga akan hilang buih-buih gelembung itu ya, busa. Nah, apabila produknya terlalu kental ya teman-teman, itu terlalu banyak garam atau kadang itu ada yang dikasih apa ya, natrosol juga, itu membuat kental ya teman-teman. Apabila cairannya itu kental, bisa ditambahkan air ya teman-teman, sesuai selera teman-teman untuk kekentalan ya. Kalau saya seperti ini sudah kental.
Apabila ditambahkan air itu harus dicek pH-nya teman-teman. Usahakan kalau cairan pencuci piring itu dinetralkan dalam pH 7 ya, supaya tidak panas di tangan ataupun bisa iritasi ya kalau tidak dinetralkan ke pH 7. Untuk mendekati pH 7 juga tidak apa-apa ya teman-teman, antara 6 sampai 8. Nah, apabila warna larutan tidak homogen ya teman-teman, itu bisa terjadi pada kualitas perwarna yang dipakai kurang bagus itu teman-teman. Ganti pewarna lain saja apabila terjadi seperti itu ya. Nah, untuk kita bisa tahu pH, harus beli kertas pH juga ada ya teman-teman, dan juga pH meter juga ada. Tambahkan laps dan air secara profesional teman-teman, lalu cek pH ya. Apabila pH-nya itu lebih dari 8 teman-teman, seperti itu. Nah, jika produk mempunyai pH di bawah 6 atau di atas 8 itu, maka perlu di adjustment ya, atau penyesuaian agar pH-nya standar teman-teman. Caranya bisa di kalau di atas 8 itu tadi bisa menggunakan laps ya, dengan air di atas 8. Kalau di bawah 6 bisa ditambahkan larutan kaustik teman-teman, supaya kita dapat pH 7 ya. Kalau sudah itu tes penampakan produk seperti ini ya teman-teman. Ada yang suka hijau petang, dan juga ada yang hijaunya itu bening dan bagus seperti ini. Itu sangat diperlukan ya, mengingat viskositas dan pH yang standar. Tetapi secara visual itu warna tidak standar ya, tergantung teman-teman sukanya yang petang atau yang hijau muda seperti ini. Nah, kemudian itu pengetesan tes stabilitas ya. Nah, pengetesan ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan produk dari kerusakan ya teman-teman. Kita itu setelah pembuatan kita sisihkan satu botol seperti ini ya teman-teman. Kita simpan dan kita cek ya setiap seminggu sekali untuk ketahanan produknya ya. Kualitas busa ataupun warna itu harus kita tes ya seminggu sekali ya. Apabila ketahanan produk sudah diketahui kan, kita dapat menentukan waktu kadaluarsanya produk ya teman-teman. Tes kestabilan ini dilakukan dengan cara mengambil sampel itu tadi ya teman-teman. Dimasukkan botol seperti ini. Misalnya 1 sampai 4 minggu, atau 1 bulan sampai 12 bulan, bahkan 1 tahun ya teman-teman, ataupun 2 tahun dan seterusnya ya, sampai produk tersebut bertendensi rusak ya. Pada saat ditemukan perubahan fisik, maka waktu dari pertama produk disimpan sampai ditemukan kerusakan adalah waktu kadaluarsa teman-teman. Nah, itu untuk khusus teman-teman yang belajar ya, ataupun pemula, semoga dimengerti tentang pembahasan produk pencuci piring ini ya teman-teman. Memang banyak yang harus dibahas, tapi lain waktu lagi ya teman-teman. Kalau silakan berkomentar saja yang ingin saya bahas itu apa saja ya. Mungkin saya bisa mengulas satu persatu. Semoga tayangan ini bisa membantu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah tutur kata saya ya teman-teman. Semoga dimanapun Anda berada, semuanya sehat, sukses untuk usahanya ya. Di masa pandemi seperti ini, kalaupun kita tidak produktif dan usaha sendiri yang tidak punya pekerjaan tetap, bisa memproduksi sendiri ya teman-teman. Selain untuk mengirit pengeluaran kekeluargaan Anda, juga
nanti produknya bisa dijual ke tetangga ya, ataupun warung dan toko-toko sekitar teman-teman ya di desa Anda. Oke, saya rasa begitu saja ya teman-teman. Tayangan kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.